yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Salam toleransi, dan halo semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Safitri, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan tentang presentasi materi yang berjudul Kualitas Audit. Aku bakal membahas mengenai definisi kualitas audit, terus standar audit, faktor-faktor yang mempengaruhi audit, dan peran auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Kita langsung masuk aja ke PPT-nya. Kita masuk ke pembahasan. Oke, teman-teman bisa kelihatan? Kita lihat di sini. Yang pertama ini yang merupakan definisi kualitas audit. Istilah kualitas audit memiliki makna yang bervariasi untuk setiap individu. Jadi setiap individu itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan berkeyakinan bahwa kualitas audit tercapai ketika auditor mampu memastikan enggak ada kesalahan material ataupun penipuan di dalam laporan keuangan yang akan diaudit. Oke, kita langsung ke slide berikutnya yang dimana akan membahas masuk ke standar audit. Apa sih standar audit? Standar audit merupakan pedoman yang digunakan auditor dalam melaksanakan proses audit agar hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, ini teman-teman ada standar audit itu mengacu pada standar profesional akuntan publik atau SPAP yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dan di mana standar audit itu terdiri dari beberapa kelompok nih. Ya, ini ada pertama fondasi etika dan profesionalisme, strategi dan pemetaan risiko, validasi dan kekuatan argumen, kolaborasi dan sinergi ahli, komunikasi dan pernyataan opini, penyesuaian untuk kondisi tertentu. Jadi kalau nggak ada petunjuk dan aturan yang jelas atau standar yang jelas, pedoman yang jelas, auditor itu bisa salah arah dalam melakukan pemeriksaan. Kita masuk ke materi berikutnya, baru ke faktor-faktor yang mempengaruhi audit. For information, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit itu ada dua nih. Yang pertama ada perspektif klasik, perspektif modern. Apa sih perspektif klasik? Yang pertama, perspektif klasik ini ada kompetensi dan pengalaman auditor. Jadi semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin baik nih kemampuannya dalam mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Yang kedua, ada independensi. Auditor harus bebas dari tekanan dan kepentingan pihak tertentu agar opini yang diberikan tetap objektif. Yang ketiga adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP. Terus ada perspektif modern. Apa aja perspektif modern? Di era digital sekarang, saat ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, perkembangannya udah sangat maju sekali, teknologi udah di mana-mana. Jadi kualitas audit juga harus dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Contohnya penggunaan audit data analistik atau artificial intelligence atau yang bisa kita sebut AI yang terdekat sama teman-teman kayak misal ChatGPT ataupun Gemini, Meta, Perspective, Blackboard. Banyak sekali AI yang sudah berkembang, yang dimana itu membantu auditor menganalisa data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan akurat, jadi lebih efisiensi ya teman-teman. Selain itu terdapat juga faktor skeptisme digital, terus beban kerja auditor itu bertambah atau lebih banyak, serta sistem kerja hibrid dan remote auditing, jadi kayak pekerjaannya berganda dan menambah karena semakin mudah teknologi itu pun semakin susah ya bagi beban kerjanya. Terus kita masuk ke berikutnya, yaitu peran auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Apa aja sih peran auditor dalam meningkatkan kualitas audit? Yang pertama,
menjaga independensi dan objektivitas. Terus ada peran kedua, meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Terus ada peran ketiga, yaitu mengumpulkan dan menguasai bukti audit yang berkualitas. Jadi bukti maupun evaluasi harus berkualitas, nggak hanya luarnya saja nampak berkualitas, tapi dalamnya juga harus berkualitas. Dan yang keempat, ada melakukan penilaian terhadap risiko salah saji material. Terus yang kelima, ada mematuhi standar audit yang berlaku seperti yang saya jelasin di awal tadi. Dan yang peran terakhir, yaitu menyusun laporan audit yang transparan dan mudah dipahami. Fun fact-nya, mungkin banyak dari auditor sekarang udah mengerti bahwa auditor itu sangat-sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas audit. Terus, melalui peran-peran tersebut, auditor dapat meningkatkan kualitas audit serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dalam perusahaan itu. Karena itu, in the end, auditor bukan hanya memeriksa angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Berdasarkan pembahasan yang udah dijelasin tadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas atau keandalan laporan keuangan. Kualitas audit itu dipengaruhi oleh faktor klasik kayak tadi yang pertama saya jelasin, kompetensi, pengalaman, independensi, ukuran kantor angkutan publik atau KAP tadi. Selain itu terdapat pula nih faktor penilaian kayak yang teknologi audit, beban kerja, terus lingkungan kerja digital. Auditor itu memiliki peran penting nih dalam menjaga independensi, meningkatkan kompetensi, terus mengumpulkan bukti audit yang memadai atau berkualitas, melakukan penilaian risiko, serta mematuhi standar audit yang udah berlaku. Dengan kualitas audit yang baik, maka tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan akan semakin tinggi juga, teman-teman. Demikian presentasi dapat saya sampaikan mengenai kualitas audit. Saya mengucapkan terima kasih sekali, terima kasih banyak kepada Ibu dosen, teman-teman kelas 6A, dan teman-teman YouTube yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Saya Nadia Safitri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan tetap semangat belajar walaupun banyak sekali beban di pikiran. Dan terima kasih dan salam toleransi untuk kita semua. Bye-bye.